Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda kelas 8 pada hari ini? Tetap semangat walaupun kita belajarnya via daring dan tidak langsung tatap muka. Semangat untuk belajar harus tetap dijaga. Oke, sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, like as usual, before we go to our study today, firstly we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang menu di dalam aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, untuk menu yang ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari, tetapi di sini kita akan mempelajarinya. Untuk materi hari ini kita akan mempelajarinya lebih detail lagi. Nah, menu apakah itu kira-kira? Langsung saja kita masuk ke dalam Microsoft PowerPoint. Oke, kita buat dokumen baru dulu. Nah, di sini kita sudah banyak belajar berbagai macam menu yang bisa kita gunakan di aplikasi PowerPoint yang tujuannya adalah untuk mempercantik atau memperindah tampilan dari slide Microsoft PowerPoint kita. Oke, untuk hari ini, materi hari ini merupakan lanjutan dari materi-materi yang sudah kita pelajari, tapi untuk hari ini yang lebih detailnya nanti kita akan berkaitan dengan sebuah objek yang diberikan sesuatu efek atau efek agar objek tersebut menjadi lebih menarik. Oke, kira-kira apa ya kira-kira untuk menunya? Seharusnya dari gambaran Ustadz itu, Bu Hanfian sudah bisa menjawab. Iya, betul sekali. Jadi kita hari ini akan belajar menu, yang mana menu tersebut bisa membuat tampilan objek itu bisa lebih menarik dengan menambahkan menu animation. Nah, oke. Jadi untuk hari ini kita akan belajar menambahkan menu animation lebih detail. Walaupun kemarin kita sudah belajar, kita kemarin sudah belajar menambahkan menu animation di dalam objek, yang mana kemarin kita menambahkan satu objek itu dengan menggunakan satu animasi. Kemudian objeknya tersebut bisa bentuk, bisa teks, bisa foto. Tapi dengan catatan kita hanya menambahkan satu animasi di dalamnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lebih detail lagi, yang mana nanti kita akan membuat atau menambahkan animasi di dalam objek lebih dari satu animasi. Oke. Nah, jadi kita di sini akan menambahkan objek lebih dari satu animasi di dalamnya. Langsung saja kita yang pertama, kita mungkin sedikit kita ulang terlebih dahulu. Nah, di sini yang harus kita siapkan agar menu animation-nya bisa kita klik adalah, yang pertama, setelah kita membuat dokumen, hal yang harus kita siapkan berikutnya agar kita bisa menambahkan atau memilih menu animation di dalamnya. Yang harus kita lakukan adalah kita buat objeknya dulu. Objeknya ini bisa bentuk, bisa berupa teks, bisa berupa foto. Jadi bisa bentuk, bisa teks, tulisan, atau foto. Oke, untuk yang pertama, di sini untuk mempermudah agar kita bisa men-setting dari awal, saya sarankan silakan kalian rubah dulu layoutnya menjadi blank. Nah, untuk yang pertama kita sudah selesai menyiapkan layoutnya menjadi blank. Tujuannya di sini agar kita bisa men-setting dari awal. Jadi kalau misalkan men-setting dari awal itu biasanya lebih mudah untuk menempatkan posisinya. Oke, kalau misalkan sudah kita buat slide-nya menjadi blank, yang kemudian yang kita lakukan adalah kita sisipkan atau kita buat objeknya. Contoh di sini kita mau menambahkan bentuk ya. Oke. Nah, kita tambahkan bentuk di sini boleh foto. Nanti kalau mau mau mencoba boleh foto, boleh juga tulisan ataupun boleh bentuk seperti yang ini juga. Oke, kita contohkan dari yang ini. Nah, setelah dipilih tinggal kita tentukan posisinya, kita klik kiri, tahan, dan kita setting ukuran bentuknya. Oke, selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, maka akan seperti yang ini. Ini adalah langkah yang berikutnya setelah kita membuat dokumen. Nah, langkah yang berikutnya, kita klik di menu animation. Nah, di sini mungkin perlu kita refresh kembali. Kenapa di sini menu animation-nya tidak bisa kita pilih? Iya, betul sekali.
Menu animation ini bisa kita gunakan. Yang pertama kita ternyata kan sudah menyiapkan objeknya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus ya mengklik objek atau bentuknya agar menu animationnya itu bisa kita munculkan atau kita pilih. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ini saat kita mengklik menu animationnya belum bisa dipilih sama sekali dikarenakan objeknya kita lihat ini belum diklik atau dipilih. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik dulu objeknya atau bentuknya. Yang kemudian, nah di sini bisa kita lihat setelah kita mengklik objek seperti yang ini setelah kita klik objeknya, kita di sini bisa memilih salah satu bentuk yang kita salah satu menu animation atau jenis animasi yang ingin kita pilih. Oke, nah contohnya misalkan ini. Oke, nah di sini saya lebarkan lagi. Nah, maka contohnya akan seperti yang ini. Oke, kemudian yang berikutnya, di sini kita tadi sudah menambahkan satu animasi, yaitu berupa float in tadi ya. Nah, di sini untuk menentukan atau untuk mengetahui bahwa Bu Hanpian itu sudah menambahkan animasi di dalam objek atau bentuk tersebut, patokannya yang pertama adalah lihat waktu kalian klik di sini ada di menu animation ada animasi yang sudah dipilih. Nah, ini patokan yang pertama. Patokan yang kedua adalah di sini kita fokus ke objek. Nah, di objek sini biasanya ada di sudut atas ke kiri, sudut atas kiri. Di sini ada kotak kecil. Nah, ini kotak kecil yang ini. Kotak kecil ini berisi keterangan angka. Nah, di sini kotak kecil ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa kalian itu sudah memilih animasi. Jadi patokannya yang itu. Kalau misalkan kalian sudah menambahkan animasi, patokan yang berikutnya adalah kalian lihat di atas sudut kirinya itu ada kotak kecilnya tidak. Nah, kalau misalkan ada, di dalam kotak kecilnya ada keterangan angka, maka otomatis kalian sudah menambahkan animasi. Itu patokan yang kedua. Patokan yang ketiga adalah kita masuk ke sini. Di sini ada di pilihan menu animation, ada animation pen. Kalian klik aja. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan yang ini, animation pen yang ini. Nah, di sini untuk fungsi animation pen adalah untuk menampilkan animasi apa saja yang sudah Bu Hanpian atau kalian tambahkan atau sisipkan di dalam objek tadi. Oke, nah di sini kita tadi kan sudah menambahkan satu animasi, maka di sini juga akan terlihat animasi yang sudah kita tambahkan. Oke, nah jadi seperti yang ini. Ini untuk animasi yang pertama. Oke, dan di sini juga selain di animation pen ini bisa menunjukkan animasi yang sudah kita tambahkan, kita bisa memplay ulang atau melihat animasi yang sudah kita terapkan atau kita pilih. Oke, kemudian yang berikutnya kita masuk ke materi hari ini adalah yang ini. Menambahkan lebih dari satu animasi di dalam objek, baik itu berupa bentuk, tulisan, foto, maksudnya ini objeknya bisa berupa bentuk, tulisan atau foto di aplikasi PowerPoint. Oke, kita kembali ke PowerPoint yang tadi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan syarat yang pertama untuk menambahkan menu animation, yang pertama itu harus membuat file atau dokumen baru. Yang kedua adalah silakan buat objek baru. Kemudian yang ketiga, silakan tambahkan animasi dasar atau animasi awal, animasi pertamanya. Kan di sini kita tujuannya ingin menambahkan lebih dari satu animasi. Jadi patokannya itu tambahkan dulu animasi awal. Ini ya patokan yang berikutnya. Baru kita masuk ke patokan yang berikutnya. Oke, satu lagi ya supaya lebih jelas atau lebih detail. Yang pertama tadi buat dokumen baru. Yang kedua adalah sisipkan objek, objeknya bisa bentuk, foto atau tulisan. Yang ketiga adalah silakan tambahkan animasi awal, animasi pertama. Oke, yang ketiga tadi. Kemudian kita masuk ke langkah keempat. Nah, langkah keempat adalah silakan nanti kalian kan di sini mau menambahkan animasi lagi. Nah, untuk menambahkan animasinya, silakan nanti kalian klik
di animation, kemudian di advanced animation pilih add animation. Ingatkan atau diperhatikan ini yang diklik nanti agar animasinya bertambah, silahkan nanti klik animation, kemudian advanced animation pilih add animation. Nah, tinggal Bon Pian pilih nanti animation yang mana yang ingin kalian terapkan, misalkan ini. Nah, kalau misalnya sudah, maka otomatis di sini bisa dilihat, Bon Pian lihat di animation pen animasinya bertambah. Kemudian di sini di objeknya juga lihat ada kotak kecilnya tadi, kotak kecilnya juga bertambah. Nah, di sini ada keterangan angkanya. Keterangan angkanya di sini untuk menunjukkan urutan munculnya animasi. Oke, nah jadi seperti yang ini. Kalau misalkan kita play ini, maka akan seperti yang ini. Oke, ini untuk yang menambahkan animation di PowerPoint menggunakan laptop. Jadi yang pertama tadi caranya silahkan buat dokumen baru, kemudian yang kedua tambahkan animation, yang ketiga yang pertama buat dokumen baru, yang kedua sisipkan objek atau bentuk, yang ketiga adalah tambahkan animasi awal, yang keempat silahkan klik add animation, kemudian yang kelima tambahkan animation yang berikutnya. Nah, untuk menambahkan animationnya yang lainnya, kalau misalkan kalian menginginkan lebih dari 2 animasi, langkahnya sama seperti yang tadi. Cuman mungkin karena di sini dalam posisi kalian sudah menambahkan objek, paling nanti untuk yang animation ketiga, keempat, dan kelima atau seterusnya, ini langsung klik add animation aja tanpa menambahkan objek lagi. Jadi tinggal klik add animation, kita fokus ini ya. Ini masih 2, ini masih 2. Kemudian kita coba ingin menambahkan satu animation lagi. Add animation, kemudian kita pilih animationnya. Nih misalkan. Oke, nah finish. Maka saat kita play tampilannya akan seperti yang ini. Kita play all. Ini 2, 3. Nah, itu tadi cara untuk menambahkan animasi di dalam Microsoft PowerPoint. Dengan catatan di sini kita menambahkan lebih dari satu animasi di dalamnya. Oke, nah itu tadi untuk yang di dalam Microsoft PowerPoint menggunakan laptop. Oke, sekarang kita masuk ke penggunaan animasi atau menambahkan animasi lebih dari satu animasi di HP. Oke, kita sekarang ke HP. Oke, kita masuk untuk menambahkan lebih dari satu animasi dalam objek bentuk tulisan foto di aplikasi PowerPoint. Tetapi kita kalau tadi di laptop, sekarang kita di HP. Yang pertama dulu yang Ustadz sarankan, silakan nanti gunakan aplikasi. Gunakan aplikasi yang kemarin sudah Ustadz sarankan, yaitu kemarin itu ada yang ini Office. Nah, pertama Office, yang kedua adalah PowerPoint. Oke, ada yang ini. Nah, jadi ada yang PowerPoint yang ini, kemudian adalah yang Office yang ini. Oke, di sini coba kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke, yang pertama kita buat dulu file baru, sama langkah-langkahnya seperti yang di laptop juga, langkah awalnya sama. Yang pertama silakan buat dokumen baru dahulu. Kemudian yang berikutnya di sini kita coba rubah jadi blank dulu agar kita lebih mudah men-settingnya dari awal. Kemudian yang berikutnya sama juga langkahnya seperti yang tadi, tambahkan objek. Misalkan di sini Ustadz ingin menyisipkan, ya. Ustadz ingin menyisipkan objek. Nih, misalkan bentuk. Nah, objek bentuk. Nah, di sini kemudian contoh ya seperti yang tadi misalkan. Oke, nah ini bisa dilebarkan. Nah, oke. Ini untuk yang pertama. Yang berikutnya adalah di sini sebelum kita lanjutkan, di sini perlu diketahui untuk
menu Microsoft PowerPoint yang di laptop dan HP itu agak sedikit berbeda. Nah, di sini bedanya untuk menambahkan animasi, kalau yang di Microsoft PowerPoint ini, ada yang namanya animation pen. Ini animation pen. Sedangkan kalau yang di handphone ini tidak ada atau kita tidak akan menemukan yang namanya animation pen. Oke, jadi di sini agak sedikit berbeda. Oh ya, satu lagi, dan juga di Microsoft PowerPoint yang di laptop, yang di handphone ini tidak ada add animation-nya. Tidak ada add animation-nya. Jadi di sini agak sedikit berbeda langkah-langkahnya untuk menambahkan lebih dari satu animasi di dalam objek yang kita buat. Oke. Yang pertama, nah kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Fokus ke sini. Yang pertama kita sudah membuat dokumen baru, yang kedua kita sudah membuat atau menyisipkan objek. Yang ketiga adalah klik objeknya seperti yang tadi juga. Kemudian pilih ini, pilih animasi. Kemudian kita pilih efeknya, efek yang ingin diinginkan. Misalkan yang ini ya. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan, untuk Microsoft PowerPoint ini yang di handphone tidak ada previewnya. Kalau misalkan yang di laptop kan waktu kita pilih animasinya itu sudah muncul previewnya. Yang ini tidak ada. Jadi patokannya Bu Hanfian itu sudah menambahkan animasi atau belum, silahkan patokan yang tadi, yang kedua. Karena di sini animation pen-nya juga tidak ada, jadi kita bisa melihat patokan yang kedua tadi dengan melihat kotak kecil di sebelah kiri dengan keterangan angka di dalamnya. Nah, kalau misalkan ini sudah ada, berarti ini insya Allah sudah kalian tambahkan animasi. Kemudian yang berikutnya adalah kalau yang di laptop tadi kita mengklik add animation, kalau yang ini nanti langsung kalian klik add slide. Klik di slide. Jadi setelah kalian menambahkan ini, kalian pilih, kan kalian sudah menambahkan efek masuk tadi, sudah menambahkan satu animasi. Kemudian di sini sudah ada muncul kotak kecil keterangannya dengan angkanya, sudah kalian tambahkan animasinya. Yang berikutnya kalian lakukan sebelum menambahkan animasi lagi adalah silakan klik di slide, bukan di objek ya, klik di slide. Nah, fokus ke sini, ini dalam posisi mengklik objek. Nah, yang berikut ini dalam posisi mengklik slide. Bedanya adalah bedanya kalau misalkan kita mengklik objek, ini menu animation-nya bisa kita pilih. Kalau kita mengklik slide, menu animation-nya tidak bisa dipilih. Nah, jadi setelah kita balik ke yang tadi, pembahasan yang tadi. Yang pertama yang harus dilakukan, silakan klik di objek, kemudian tambahkan animasi pertama. Yang berikutnya adalah klik di slide, baru kalian klik lagi di objek dan tambahkan animasi yang berikutnya. Contoh yang seperti ini. Nah, ini contoh seperti yang ini. Nah, maka otomatis di sini akan bertambah juga kotak kecil dengan berisi angka keterangan di sini. Nah, di sini menandakan kalian sudah menambahkan animasi. Oke, nah untuk yang animasi yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat, atau yang seterusnya, langkahnya pun juga sama. Jadi langkahnya tadi setelah kalian menambahkan animasi, klik di slide di sini, selain di objek ya, klik di slide, baru klik di objek lagi, baru pilih animasi yang berikutnya. Nah, contoh seperti yang ini. Oke, kalau misalkan sudah, ini kita lihat patokannya sudah bertambah ada tiga pilihan animasi. Yang berikutnya adalah tinggal kita mencek apakah benar kita sudah menambahkan animasinya atau animasinya itu sudah diterapkan di objek kita dengan klik di sini animation, kemudian kita ke peragaan slide. Pilih dari awal. Oke. Nah, pilih dari awal. Kita klik saja. Oke, satu, ini animasi pertama tadi ya. Animasi kedua. Animasi ketiga. Oke, berarti dengan melihat tampilan seperti yang tadi, alhamdulillah berarti Bu Hanfian sudah sukses menambahkan animasi di dalam objek yang tadi ya patokannya. Nah, di sini untuk patokannya, kalau ingin melihat sudah ditambah animasi atau tidak, saat kita mengklik objek ini, klik objek, Bu Hanfian klik di sini, kemudian pilihkan animasi. Nah, jadi kalau misalkan nanti Bu Hanfian tidak mengklik di animasi, misalkan di gambar, dia keterangan kotak kecil untuk mengetahui bahwa
bentuk tersebut ada animasinya atau tidak akan muncul. Jadi silahkan nanti klik di animasi untuk mengetahui kalian sudah menambahkan animasi atau tidak di dalam objek yang sudah kalian sisipkan tadi. Oke, tadi untuk pembahasan membuat animasi, menambahkan animasi lebih dari satu di handphone dan juga sebelumnya kita di laptop. Perbedaannya tadi kalau yang pertama ini, kalau yang pertama tadi adalah buat dokumen baru, kemudian yang berikutnya buat objek baru. Yang ketiga adalah tambahkan animasi pertama, kemudian yang keempat adalah klik add animation, yang kelima tambahkan animasi berikutnya. Jadi ada 5 untuk yang di laptop. Kemudian yang di handphone tadi, yang pertama buat dokumen baru, oke, buat dokumen baru, kemudian klik buat objek baru, yang kedua buat objek baru, yang ketiga tambahkan animasi awal. Oke, tambahkan animasi awal. Yang keempat, klik di slide. Klik di slide. Nah, klik di slide. Tandanya kalau sudah diklik slide-nya, menu animasinya tidak bisa dipilih. Kemudian yang berikutnya, klik di objeknya lagi. Baru habis itu tambahkan animasi yang ingin ditambahkan lagi di objek tersebut. Oke, jadi untuk objek tersebut kalau ingin menambah animasi yang lainnya, angkanya sama seperti yang tadi di handphone. Oke, itu tadi untuk menambahkan menu animasi lebih dari satu animasi di objek menggunakan laptop ataupun handphone. Semoga dengan dua pembahasan tadi Bu Anpian mudah memahaminya sehingga saat kita atau saat Bu Anpian nanti latihan ataupun praktek tidak akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas prakteknya untuk pembelajaran komputer. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Ustadz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.